Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnah Nabi berarti kita mencintai Nabi, dan siapa kita mencintai Nabi, Nabi mengatakan bahwa akan berkumpul orang itu dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Segala puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana di malam hari ini kita dalam satu perkumpulan yang insyaallah hajah daripada sahibul hajah diberi hajah Allah Subhanahu wa taala digabul, dan ini malam menjadikan kita lebih dalam arti dalam melakukan amal ikhtiar, dalam usaha, dalam ikhlas, dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bersolawat kepada Nabi, terutama dalam kita berzikir. Manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu waliyullah. Yang pertama al-fakir hormati sahibul hajah, surah barang tentu wabil khusus kepada Ustaz Satria Jasmuni, dan kepada Kiai Mukhlis Samidi, dan kepada Koko Aceng, dan kepada antum semua hadirin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dari segala kesusahan, dimudahkan urusan, disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki kita sudah diatur sama Allah. Kurang atau cukupnya Allah sudah tentukan, yang disebut iradah, ketentuan Allah. Kita hidup ini nggak lama atau nggak cepat, wallahu a'lam. Hidup kita serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berpulang kepada Allah. Dalam musibah, dalam kita dalam keadaan musibah, dalam kita berbahagia, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Dalam kita yafrah, bahagia, katakan pemberian Allah. Di sana disebut Nabi Muhammad SAW rahmat, di situ wa bi rahmatihi dikatakan selalu. Nah, kita kalau merasa cukup dalam rezeki, Allah yang mencukupkan, ya, bukan siapa-siapa selain Allah. Kita selalu berserah kepada Allah karena Allah yang menentukan hitam putihnya warna, malam dan siangnya. Allah yang tentukan sedikit banyaknya rezeki kita. Bagaimana kita ini, terutama rezeki batin, karena batin paling penting. Kalau batin kita ini kurang, nah itu lebih parah daripada zahir. Nah, kenapa? Karena Allah melihat hati kita. Wallahu la yanzuru ila aswarikum, Allah mengatakan wala ila asadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat kepada rupa kita dan kepada apa segala macam sifatnya, siapa apa segala macam itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati. Jadi di antara rupa itu ada hati orang. Hujatul Islam Abu Hamid, yang salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, mengatakan kalau kita kepengen lihat diri kita, lihatlah cermin, lihat kaca, ya. Kalau kita kepengen hidup bahagia, apa di antara senangkan orang tua, birrul walidain yang dikatakan, karena doa paling ijabah doa ibu kita. Almar'u ma'aman ahab, Rasulullah mengatakan, al-mufaqih mengartikan itu bahwa kita akan berkumpul dengan siapa nanti di akhirat. Bagaimana kesukaan kita, ya kita sudah barang tentu kita cinta kepada ibu. Ya, Rasulullah katakan ummuka 3 kali, Nabi mengatakan summa abuka. Nah, itu dikatakan rahim. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini dia punya sifat apa? Rahim, sifat baik. Jadi kita ini kalau kepengen jadi orang yang sempurna di mata Allah, di mata manusia, harus rahim, harus punya sifat yang berkualitas standar internasional akhirat. Jadi kalau kita punya pikiran hanya lokal, hanya di kisaran hati kita, seliputan hati yang begitu kecil, itu naif. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya Imam Ghazali mengatakan yang kita lihat semua itu kepunyaan kita. Nah, saking mungkin kita menyempitkan, ya bakhalu nafsahu. Ustaz Ahmad Saib Wafa, guru
Habib mengatakan, Guru Al-Fakir mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau kita ngerti diri kita nih, tanda orang ini sudah melihat cermin tadi yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid. Kalau kita sudah ngerti diri kita, berarti kita harus berusaha. Harus berusaha. Rezeki sudah Allah tentukan. Bagaimana apa segala macam. Tapi jangan terlalu berpayah-payah dalam urusan dunia. Kenapa? Bukan karena Habib Ustadz nggak ngajarin supaya mendapatkan hasil, bukan, karena Allah sudah tentukan, paham? Jadi karena kalau kita bagaimana usaha kita jungkir balik segala macam sampai salto, tapi memang Allah kasih segitu, ya sudah syukuri. Yang bahaya nanti kufur. Kalau sampai kita ada apa? Ibadahnya anjlok. Karena memang segala hidup ini beribadah, harus ibadah. Bahkan dikatakan adunya malunatan, ya, wa ma fihi, dan apa seisinya itu, dunia dilaknat sama Allah dan apa seisinya, ila zikrullah, kecuali ibadah bersama, dikatakan begitu. Berarti kita hidup ini Allah tentukan baik dan buruknya, ya. Rezeki banyak dan sedikitnya, ya. Kita bagaimana selamat atau enggaknya, iya. Nah kalau kita cuman asal-asalan, nggak beres ya. Tapi kita harus berusaha menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, cari rezeki sebanyak-banyaknya. Kalau nyari rezeki sedikit, ya ini kufur nikmah juga, ya. Karena zahir itu harus betul-betul kita perhatikan supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini dikatakan Zainul Makhlukat, ya, Zainul Makhlukat. Jadi setelah kita ini, yang paling sempurna di mata Allah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk Allah, kita makhluk Allah, kita semua makhluk Allah. Nah, di sana itu satu makhluk Allah, Nabi Muhammad, dikatakan Zainul Makhlukat, ya, makhluk yang paling lezat. Zainul Malaikah, Sayyidina Jibril alaihissalam, itu dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya begitu. Jadi kalau kita ngerti warna-warna Allah jadikan, ya, segala macam rupa Allah bentukkan, termasuk hati ini Allah jadikan itu tempat Allah berbicara kepada kita makhluk. Nah, berarti kalau kita duduk tafakur, sampai dikatakan tafakur lisa'ah afdhalu min ibadah asanah, dikatakan. Sampai kita nih diam sebentar, kita mikirin Allah, dijadikannya Allah seperti ibadah, lebih daripada seperti ibadah itu setahun. Nah itu dikatakan karena apa? Karena ada keridhaan Allah. Kalau kita udah nggak apa-apa lah, aku nggak mau mencari dunia, aku hanya mau mencari akhirat, monggo silahkan. Nah tapi apa, benar-benar merhatikan betul-betul zahir dan batin itu. Apa kebutuhan duniamu juga diperhatikan. Karena orang yang rugi di saat apa? Di dunia ia kalah. Rezeki sudah Allah atur, tapi dia kalah. Dia mengatakan aku nggak diberi rezeki sama Allah. Oh, ini kufur, bahaya, nggak boleh. Kenapa? Karena orang harus selalu yafrah. Qul bi fadlillah. Apa pemberian Allah? Mata kita, tangan kita, kaki kita yang harus disyukuri. Jadi difitrahi setiap tahun. Kemarin Lebaran, ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah sebentar lagi, terus nanti Lebaran lagi. Kita kepepet ini bulan begitu. Jadi bulan ini dikatakan bulan ini benar-benar ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Nah, karena kita nggak ngerti. Allah nggak paksakan orang yang nggak ngerti harus seperti kita orang yang ngerti. Jadi terkadang kita orang yang ngerti juga harus lebih lagi begitu. Itulah di dunia. Mal'unatan wa ma fihi, kata Rasulullah, dilaknat. Berarti kalau kita sadar Allah menentukan hitam dan putih, siang dan malam, rezeki yang zahir ataupun yang batin, sampai-sampai iman kita Allah yang menentukan. Amin. Baini asabi, dikatakan di ujung-ujung jarinya Allah hati kita. Jadi kalau kita sekarang ini kita masih kuat iman, bisa subuh anjlok. Kita subuh masih kuat iman, sore murtad bisa. Nah, saking apa? Karena kita terkadang apa? Gampang-gampang. Jadi nggak gampang hidup ini, tapi percaya urusan rezeki segala macam Allah sudah tentukan. Misal kita punya anak-anak, kita mondok pesantren. Itu dikatakan alimil ulama, orang-orang soleh, bahwa kalau kita mondokkan anak, Kiai Al-Fakir mondok anak Al-Fakir, itu nanti kita dicukupi rezeki sama Allah. Kita yakin aja. Jadi mau bagaimana? Di tengah-tengah kita begitu, kita merasa bingung namanya. Kadang besok ketemu siang, ketemu malam, ya ketemu bulan, ketemu tahun, setahun lagi begitu. Tapi apa, di saat segala sesuatu waktu itu berjalan, selalu kita tafakkur, kita berpikir dan ingat Allah.
Kenapa dikatakan tafakkur lisa'ah Allah min ibadah hasanah itu di saat dia berpikir akan Allah Subhanahu wa taala, akan makhluk ciptaan Allah, bukan zatnya Allah. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Kita disuruh bertafakur akan ciptaan Allah, bukan zatnya Allah. Nah, bagaimana Beb kalau misal rezeki itu kita anak tunggu nggak datang rezeki itu bukan nggak datang, memang itu bukan rezeki. Ya, nanti ada yang namanya rezeki al-haq, itu yang dikatakan yang benar-benar hagoh kepunyaan orang itu. Jadi kalau kita merasa kita nggak dikasih rezeki, ini hati-hati, benar-benar ini agak hati-hati. Jadi kalau kita apapun pemberian Allah ini disyukuri, pokoknya disyukuri. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan, "Man arafal haqa syahidahu fi kulli syai'." Kalau kita ngerti, kita ahli ibadah, terus seorang itu ngerti al-haq Allah, jadi orang yang dia ahli ma'rifah, orang yang tawadu, yang rajin sholat, maksudnya berarti sholat ini pondasi kita mendapat rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan, dijaga segala macam. Sembahyang ini perhatikan benar-benar sembahyang ini. Terus syahidah fi kulli syai', Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan radhiyallahu an, akan dia menyaksikan semua ini seolah-olah yang di pikiran dia Allah. Kenapa? Karena dia ma'rifah, aulianya Allah. Termasuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, ya. Ahmad bin Athaillah Sakandari, dia belajar ke gurunya Imam Abu Al-Ansari Al-Mursi, kepada gurunya Abu Hasan Sadili, kepada gurunya Syekh Abdul Salam Arzimi, kepada gurunya Syekh Muhammad Ibnu Masis, kepada gurunya Syekh Muhammad Saleh, kepada gurunya Syekh Su'aib bin Umadian, kepada gurunya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Jadi apa? Jadi dikatakan jalan hidup ini mereka orang-orang besar itu, ulama, wali-wali min auliyaillah itu kita ngarep berkahnya. Apa? Ke kuburan, ke makamnya. Nah, kita ngerti ziarah ke makam wali supaya kita mendapatkan hasil akhir dalam usaha kita. Kita mendapatkan apa yang kita tuju. Nah, di dapur kita buat perkumpulan seperti ini. Nah, kita supaya dikabul hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita ziarah ke makam seperti itu, kita buat seperti ini sama, ya, insya Allah diberi qabul Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kecukupan sahibul hajah, digabul hajatnya, dilancarkan semua usahanya, Allah berikan kemudahan, terutama ini rezeki ini Allah sudah tempatkan di mana, tergantung kita bagaimana. Pasti kita tinggal nunggu, tinggal banyak zikir, sholawat, segala macam, pasti insya Allah rezeki datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.